apa kabar semuanya? Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan. Daud berkata bahwa ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku akan masuki gerbangnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, mengucap syukur untuk semua rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Hari ini kami bersyukur dan kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur dan meninggikan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan tentang melewati lembah kekelaman. Dan hari ini kita akan bersama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca mencatat tentang Daud, di mana dia harus melewati sebuah lembah kekelaman atau lembah kematian. Yang dimaksud di sini lembah kekelaman atau lembah kematian yang harus Saudaraku Daud lewati, yaitu sebuah lembah di sebuah padang pasir Saudaraku di Yehuda, di mana di situ Saudaraku dia harus menghadapi begitu banyak mara bahaya, apalagi ketika malam, yaitu dari binatang buas atau juga Saudaraku daripada penjahat yang bisa juga merampok atau membunuh dia. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya pada saat itu Daud pun mengalami rasa takut. Dia pun saya percaya mengalami rasa takut Saudaraku untuk menghadapi atau melewati lembah kekelaman itu. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan dia harus melewati lembah kekelaman? Dia tidak mengeluh, saudaraku. Tetapi Daud menanggapinya dengan baik. Dia berkata kepada jiwanya, kepada dirinya, bahwa dikatakan, saudaraku, dia katakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Bapak Ibu Saudaraku, ada suatu tanggapan yang luar biasa, suatu tanggapan yang baik, itu yang membuat akhirnya Saudaraku, rasa takut itu Saudaraku akhirnya lenyap dari diri Daud. Daud bisa mengalahkan rasa takut itu dengan dia meyakinkan dirinya bahwa dia punya Allah yang beserta dengan dia. Dan dia meyakinkan dirinya bahwa dia bersama Tuhan sanggup melewati lembah kekelaman itu. Dan dia akan melihat kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini pun kita sedang mengalami lembah kekelaman, Saudaraku. Dengan adanya virus corona ini, Saudaraku, dengan virus corona dengan varian Delta ini, Saudaraku, yang hari-hari ini dengan begitu cepatnya Saudaraku menular ke banyak orang dengan mudah dan cepatnya, dan membuat begitu banyak orang saat ini mengalami sakit Saudaraku daripada sakit COVID ini, dan menyebabkan begitu banyak kematian, dan itu membuat banyak orang mengalami ketakutan hari-hari ini. Bahkan dampaknya pun semakin luas terhadap perekonomian. Banyak bisnis-bisnis dan mengalami mengalami masalah. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak rumah tangga jadi masalah karena pendapatan mulai berkurang. Dan banyak sekali kebutuhan yang harus dibayar, atau yang harus tagihan-tagihan yang harus dibayar, maksud saya. Dan begitu banyak tantangan demi tantangan yang harus mereka hadapi. Akhirnya terjadi konflik dalam rumah tangga. Tapi hari ini Tuhan ingin mengatakan buat setiap kita, khususnya buat setiap kita orang percaya yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Dia yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib buat setiap kita. Saya percaya ketika kita hari menghadapi, saudaraku, rasa takut yang luar biasa. Barangkali hari ini saudara sedang mengalami sakit, barangkali bukan sakit COVID atau sakit apapun itu, saudara punya persoalan dalam bisnis pekerjaan apapun. Yang perlu kita lakukan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu kita harus melakukan seperti Daud, berhenti untuk mengeluh, saudaraku, dan jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan hal ini terjadi? Kenapa Tuhan Engkau tidak menghentikan saat ini COVID ini? Bapak Ibu Saudaraku, Daud tidak melakukan hal itu.
Dan dia tidak bertanya kepada Tuhan, berapa lama Tuhan perjalanannya aku harus lewati lembah kekelaman ini. Tetapi yang dia katakan kepada dirinya untuk mengalahkan rasa takut dalam dirinya, dia meyakinkan dirinya bahwa Allah beserta dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini yang perlu kita lakukan dalam menghadapi situasi yang tidak baik hari ini, kita harus mengatakan kepada diri kita untuk kita bisa mengalahkan rasa takut yang ada di dalam diri kita, yang menguasai diri kita. Dan kita berkata, saudaraku, yang pertama saudaraku, kita harus katakan bahwa kita tidak sendiri. Tuhan beserta dengan kita. Seperti yang Daud katakan, dia katakan, aku gak sendiri, Tuhan besertaku, Tuhan menjagaku, Tuhan melindungiku. Maka dia katakan ganda dan tongkatnya itu menghibur aku. Dia tahu bahwa perlindungan Tuhan itu nyata, pembelaan Tuhan nyata. Itu yang membuat dia berani melewati lembah kekelaman itu. Dan akhirnya dia boleh melewatinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak selamanya tinggal dalam lembah kekelaman ini. Maka itu kita harus terus berjalan, kita harus terus melangkah. Dan kita meyakinkan diri kita. Kita katakan bahwa setiap langkahku Tuhan besertaku. Setiap langkahku ada mujizat. Dalam setiap langkahku ada perlindungan Tuhan. Dalam setiap langkahku aku lihat mujizat demi mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini yang perlu kita katakan hari ini kepada diri kita, supaya kita semakin kuat, supaya iman kita semakin teguh. Kita harus katakan pada jiwa kita harus katakan bahwa kita tidak sendiri, Tuhan beserta kita. Berhenti saudaraku untuk mengeluh, berhenti saudaraku untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan apapun. Saat ini yang kau perlu lakukan, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Itu yang saya lakukan hari-hari ini, saudaraku. Ketika berita-berita tentang COVID ini, saudaraku, yang membuat rasa takut menguasai diri saya, yang membuat timbul rasa takut dalam diri saya, yang saya lakukan, saudaraku, yaitu saya mengatakan kepada jiwa saya bahwa Tuhan itu beserta dengan saya. Kemudian saya menaikkan ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya perkatakan, saudaraku, dalam ucapan syukur saya akhirnya merubah akhir hati saya yang tadi ada rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang. Akhirnya saudaraku menjadi sebuah kekuatan meyakinkan saya, sehingga hati saya penuh dengan damai sejahtera, hati saya penuh dengan sukacita, sehingga saya bisa menghadapi, melangkah hari waktu demi waktu, hari demi hari dengan keyakinan bahwa Tuhan itu beserta dengan saya, dan saya yakin bahwa Tuhan akan memimpin saya, menyertai saya sampai akhir dalam kehidupan saya. Dan saya akan melihat bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan akan melindungi keluarga saya, Tuhan akan menyertai pelayanan saya, Tuhan akan menyertai apa yang saya kerjakan, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu yang selalu saya katakan. Hari-hari ini saya lebih banyak untuk berdoa. Hari-hari ini saya lebih banyak untuk menyembah Tuhan. Sambil waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Karena saya tahu di dalam hadirat Tuhan saya akan memperoleh kekuatan baru. Di dalam hadirat Tuhan saya memperoleh penghiburan. Di dalam hadirat Tuhan saya mengalami sukacita. Dan situ saya akan melihat pengharapan. Saya melihat jalan keluar. Saya melihat pertolongan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, di tengah kesibukanmu, di tengah apapun yang kau kerjakan, hari-hari ini lebih banyak kita harus ambil waktu lebih banyak untuk berdoa, dan terus naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berhenti untuk bertanya, berhenti untuk mengeluh, kenapa hal ini terjadi, kenapa aku harus alamin ini, kenapa COVID ini terus Tuhan tidak berakhir. Saudaraku, mulai hari ini perkatakan, ucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan, kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau
baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan saya percaya ketika Tuhan ditinggikan, Dia akan, saudaraku, turun tangan. Dia akan menyatakan kuasanya, Dia akan menyatakan pembelaannya, perbuatan yang ajaib akan menolong setiap kita. Hari ini jangan menyerah Bapak Ibu saudaraku. Bangkit, semangat lagi. Terus saudaraku kerjakan bagian saudara, dan terus saudaraku lipatkan Tuhan. Mulai segala sesuatu apa yang kau kerjakan dengan terus saudaraku lipatkan Tuhan, dan terus naikkan syukurmu kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kau akan lewati hari-harimu dengan penuh saudaraku keyakinan bahwa bersama Tuhan aku akan melihat jalan keluar. Bersama Tuhan aku akan melihat kemenangan. Aku percaya berjalan bersama Tuhan aku mengalami kesembuhan. Bersama Tuhan aku berjalan, aku mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu saudaraku, itu yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami sakit COVID di bulan Februari. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa saudaraku kecemasan yang luar biasa. Tetapi hari itu saya meyakinkan diri saya katakan dalam diri saya bahwa saya punya Tuhan yang ajaib, saya punya Allah yang ajaib. Saya percaya saya bisa melalui masa yang sulit yang saya hadapi, rasa sakit yang saya hadapi. Saya percaya saya berjalan bersama Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan memberikan saya kekuatan. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan saya kesembuhan. Saya tidak bertanya kenapa saya alamin ini. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kenapa gara-gara orang ini saya terjangkit. Saya tidak menyalahkan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan baik. Atas semua peristiwa yang saya alami, Tuhan baik. Karena apa? Ketika saya mengalami sakit ini, saya banyak hal Tuhan bicara lewat saya. Begitu banyak saudaraku apa yang menjadi isi hatinya. Bahkan sampai saya pernah mengalami titik kritis, di mana pada saat itu saya pernah bersaksi saudaraku, di mana akhirnya seperti tenggorokan saya itu sepertinya panas sekali, sepertinya sakitnya luar biasa, sampai saya rasa air liur ini saudaraku udah nggak ada lagi saudaraku. Dan kemudian ada darah keluar dari hidung saya mulai sesak napas, saya batuk-batuk. Dari itu saudaraku, jujur secara manusia ada rasa cemas, ada sebuah lembah kekelaman yang saya harus hadapi, sebuah lembah kematian sepertinya. Tetapi saya ingat satu firman Tuhan bahwa penderitaan yang saya alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Itu yang saya katakan saudaraku, sehingga ketika saya memperkatakan firman Tuhan, saya meyakinkan diri saya bahwa Allahku dahsyat, ada kemuliaan yang Tuhan akan sediakan. Itu saya merasa rasa sakit yang begitu luar biasa. Itu rasanya saya bisa bertahan. Sekalipun saya pernah bersaksi, akhirnya Bapak Ibu saudaraku, sepertinya saya hilang semakut saya, sampai akhirnya sepertinya saya sudah tidak ingat lagi. Tiba-tiba saya ada di sebuah tempat yang pernah saya saksikan, saya ingatkan lagi buat setiap kita yang pernah mendengarkannya. Di situ saya melihat sebuah pantai yang putih, saudaraku, dan saya lihat lautnya itu biru bagus sekali, nggak pernah saya lihat. Dan kemudian Bapak Ibu saudaraku, saya melihat suasananya cerah begitu bagus. Saya merasakan kedamaian, sukacita yang luar biasa yang nggak pernah saya lihat dan saya alami saudaraku di dunia ini. Kemudian saya menoleh ke belakang, akhirnya saya melihat saudaraku sebuah pribadi yang luar biasa, yang penuh dengan kemuliaan, dan saya tahu itu Tuhan yang luar biasa. Dia membuka tangannya seperti menyambut saya. Kemudian saya mendatanginya dan kemudian saya memeluk, dan saya merasakan saudaraku aliran kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kedamaian, sukacita, dan saya tidak merasakan bahwa saya mengalami sakit atau mengalami masalah kesehatan. Tapi yang ada hari itu saya benar-benar tuh saya mengalami ketenangan, damai, sejahtera, sukacita yang gak pernah saya alami. Begitu cukup lama saudaraku. Akhirnya saya waktu itu barangkali saya pingsan atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi saya waktu itu saya lagi istirahat di rumah saudaraku, atau pengobatan di rumah. Saya nggak ke rumah sakit. Dan saya ketika itu saya menyadari sudah malam, saya kemudian saya ingat, saya seperti terbangun dari tidur. Saya sadar saudaraku, saya baru sakit, saya tadi sakit ya. Padahal tadi saudaraku ketika saya mengalami perjumpaan Tuhan, saya nggak ingat saya lagi seperti saya lagi sakit.
Tapi ketika saya sadar, saya merasa, aduh, tadi saya sakit ya. Tapi saya merasa bahwa tenggorokan saya yang tadi sakit luar biasa mulai berkurang. Saya lihat tadi, saya mulai rasakan air liur saya tadinya ada, saya merasa ada. Kemudian saya buka, saudaraku, tisu yang saya sumpalkan ke hidung saya. Kemudian saya lihat darahnya udah mulai kering. Saya merasa ada sebuah kelegaan. Kemudian saya berdoa, saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Agar saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya boleh mengalami kasih-Nya Tuhan. Saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan ingatkan saya lewat itu perjumpaan untuk kita selalu ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mau memberikan pesan Tuhan ini buat setiap kita. Yuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan, saudaraku. Dan saya melihat akhirnya saya boleh mengalami kesembuhan. Istri saya mengalami kesembuhan dari COVID. Anak-anak saya mengalami kesembuhan. Semua karena Tuhan. Hari ini saya mau katakan hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Seandainya pun, saudaraku, kita harus mengakhiri pertandingan hidup ini. Tapi saya mau katakan, ada sebuah kemuliaan yang luar biasa dibandingkan yang ada di dunia ini, penderitaan yang kita alami. Saya sudah saksikan dan alami ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, supaya kita tetap kuat menghadapi situasi yang tidak baik hari-hari ini, mengalahkan rasa takut, saudara harus percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Semua yang kita hadapi hari-hari ini kelihatannya buruk, tapi semua akan mendatangkan kebaikan. Itu saudaraku, kita akan semakin lewat peristiwa demi peristiwa, kita akan melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu nyata. Saya percaya rancangan Tuhan itu selalu baik dalam hidupan kita. Di satu hal penderitaan Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, saudaraku, supaya rohani kita semakin dewasa, iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Dan Tuhan ingin menyiapkan kita untuk kita jadi berkat buat banyak orang. Maka itu jangan menyerah, terus berjalan, terus saudaraku harapkan Tuhan, terus saudaraku mencari Tuhan, renungkan firman Tuhan, terus ambil waktu lebih banyak berdoa untuk menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara, ketika saya di mobil, ketika saya saudaraku ada di rumah, ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, hati saya terus saudaraku saya katakan, Engkau Tuhan baik, Engkau Tuhan dahsyat, Engkau perlindungan, Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam hidupan saya. Jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku, supaya engkau sanggup melewati hari-hari ini, saudaraku, mengalahkan semua rasa takut dalam dirimu dengan berita-berita yang tidak baik yang kita dengar hari-hari ini. Yang pertama yang saudara perlu lakukan, yaitu saudaraku, engkau harus percaya bahwa Tuhan besertamu, engkau tidak sendirian. Yang kedua, percayalah bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Yang ketiga, saudaraku, ikutilah protokol kesehatan yang pemerintah katakan. Lakukan semua itu. Ketika engkau melakukan protokol kesehatan yang pemerintah lakukan, engkau sedang menghargai Tuhan. Karena saya percaya pemerintah ini datang dari Tuhan. Ketika engkau menghormati pemerintah, engkau juga akan menghormati Tuhan. Dan saya percaya kita akan melihat kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, jangan menyerah, tetap kuat, tetap semangat, dan kita hadapi lembah kekelaman ini bersama Tuhan. Dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan dan sukacita Allah akan memenuhi hidup kita. Dan kita akan lihat penyertaan perbuatan Tuhan ajaib, mujizat demi mujizat akan Tuhan lakukan. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudaraku. Hari ini saya ingin berdoa buat setiap kita. Barangkali hari ini engkau sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan seluruh kehidupanmu. Hari ini barangkali engkau alami hal yang tidak baik, baik dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau dalam rumah tanggamu. Percayalah engkau tidak sendiri, ada Tuhan yang besertamu. Dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik dalam hidupan kita, dan kau akan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan buat setiap kami. Di saat-saat ini Tuhan, kami sudah menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang menakutkan, lembah kekelaman Tuhan, di mana kami hari ini melihat bagaimana Tuhan COVID ini Tuhan, varian Delta ini dengan cepatnya menyebar Tuhan, membuat rasa takut, begitu banyak orang terjangkit dan banyak kematian dialami oleh banyak orang. Tapi hari ini kami mau taruh harapan kami, keiman kami, kepercayaan kami kepadamu, karena kami tahu Engkau lah perlindungan kami, Engkau lah Tuhan penolong kami, Engkau yang menyertai kami, dan kami percaya Tuhan kami nggak sendirian, karena Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa
buat setiap kami hari-hari ini, khususnya kami Tuhan, atau setiap umat-Mu hari ini yang sedang mengalami masalah dengan kesehatan, sakit, penyakit. Kalau mereka sedang mengalami penyakit COVID atau penyakit apapun itu, cancer, tumor, atau penyakit gagal ginjal, atau penyakit apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turun tangan menjamah, menyembuhkan mereka saat ini. Engkau memulihkan kesehatan mereka. Kalau mereka sedang masalah dengan bisnis, dengan finansial, keuangan, dalam masalah studi, pekerjaan, apapun Tuhan, dalam rumah tangga, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan mau menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu nyata, dan Engkau Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, dan kami percaya kami akan mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita akan memulai mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Karena kami percaya lewat Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami akan mengalami kuasa-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengambil roti yang sudah kita siapkan. Dan sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Dan firman-Nya berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kita yang percaya bahwa roti ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang sudah kita siapkan. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kita yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengucap syukur untuk kasih-Nya, untuk pengorbanannya di kayu salib atas setiap kita, sehingga kita hari ini boleh dibenarkan, disucikan, bahkan dilayakkan menjadi anak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu Tuhan, yang kami peringati pada saat ini lewat perjamuan kudus ini. Bagaimana Tuhan Engkau sudah menanggung semua Tuhan dosa kesalahan kami, sehingga kami disucikan, dibenarkan. Dan Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, bahkan semua Tuhan persoalan kami. Kami percaya saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya lewat perjamuan kudus ini setiap kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami yang punya pergumulan dan punya masalah, Tuhan sudah turun tangan menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan melimpahkan semua anugerah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, saudara boleh mengirimkan dengan mentransfer ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati dengan limpahnya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Revival Worship Church bergabung dalam ibadah online, kami mengucapkan welcome home.
kami bersyukur sekali boleh mengenal Bapak Ibu Saudara, dan jika saudara rindu untuk dibimbing, untuk mengalami pertumbuhan iman dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita menjadi kuat, menjadi pribadi yang bangkit dalam segala sesuatu untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan atau beban doa, atau bahkan saudara ingin menceritakan bagaimana engkau mengalami kemenangan lewat doa-doa yang sudah disampaikan, saudara boleh mengirimkan juga praise report maupun permohonan doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa ada ibadah Reward Kids jam 11.15 setelah ibadah ini. Adik-adik sekalian bersama dengan moms and dad untuk kita membawa anak-anak bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih buat kesempatan kebersamaannya, dan jangan lupa ada juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah tengah minggu, baik itu revival service maupun miracle prayer, discipleship, dan juga ada berkat pagi setiap jam 6. Sekiranya setiap ibadah-ibadah kita boleh membawa berkat, dan jika sudah diberkati jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain sehingga banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus dan dikuatkan imannya. Sekali lagi thank you so much untuk semua dukungan dan kebersamaan. Maju terus, jangan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Sampai bertemu lagi, and God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan itu akan menjadi kekuatan kita, dan kita boleh menjalani kehidupan ini, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah pada hari ini, untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai Tuhan kehidupan kami semuanya di hari ke depan. Kami percaya kami akan melihat perlindungan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, finansial kita, bahkan masa depan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.